karena bukan itu yang diajarkan nenek moyang kita. Itu masa-masa kegelapan masa lalu, ke depan menjadi terang benderang. Perjanjian lama sudah berubah menjadi perjanjian baru. Banyak hal yang lama oke, tapi di perjanjian baru dia bilang yang benar adalah yang ini. Karena dari perjanjian baru banyak orang menafsirkan yang aneh, tapi setelah Injil datang, Yesus sudah menjelaskan itu. Ini kita buat perjanjian baru. Barangkali sama itu perlu perjanjian baru. Yang kita harapkan adalah perjanjian baru itu lebih bagus, lebih maju, lebih menuju kesejahteraan, lebih cepat membawa kesejahteraan kepada masyarakat kita ini. Kalau mana kita berubah dan untuk apa kita berubah dan kedepannya seperti apa ini sama sering yang kita harapkan. Saya setuju sekali tadi yang lain dari BPD yang mengatakan bahwa ya dari gelap itu harus jadi terang, tentu melalui proses remang-remang dari tadi. Ya, bagi saya yang penting kita tahu terang itu apa, definisi terang. Sudahlah, pelacuran, perjudian, pemerkosaan, berita-berita begini ini kita nggak mau dengar, apalagi kita anak rantau dari Samosir. Karena bukan itu yang diajarkan nenek moyang kita. Itu masa-masa kegelapan masa lalu, ke depan menjadi terang benderang, tidak ada lagi. Jadi zero pelacuran, perjudian dan narkoba, apalagi pemerkosaan, miras dan sebagainya. Kalau minum tua itu obat, tapi ada batasnya tuh, jangan sampai 10 botol. Ada berapa gelas gitu. Ada kawan saya bilang itu, Pak, ini jangan angkat lagi telepon setelah jam 5 sore. Saya bilang, kenapa? Pasti dia telepon dari kulit tua gitu. Lalu dia seolah-olah ngomongnya, tapi sebelum jam 5 katanya masih takut-takut dia telepon. Tapi kalau udah masuk ini barang, makin berani dia telepon, semua diteleponin. Saya bilang, enggak, banyak saudara saya telepon jam 8 masih parah-parah saja, saya bilang. Tapi ada kesan seperti itu, ada tanda-tanda juga, bagian dari menuju kegelapan. Nah, itu harus
alasan rasional kenapa. Karena kita ingin dari lapar, dari miskin menjadi lebih baik, jadi sejahtera, perut berisi, orang sakit bisa sehat, orang bodoh jadi pintar. Tidak cukup, itu baru salah satu. Saya menjelaskan kita juga berubah karena alasan Alkitab, tapi yang terakhir kita juga perlu berubah karena alasan budaya. Karena kita punya Dalian Natolu yang hanya berlaku di adat, acara adat, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah kita laksanakan, tidak serius melaksanakan. Lalu saya sampaikan, kalau Indonesia punya Pancasila 5 sila, orang Batak punya Trisila, yaitu Dalian Natolu. Inilah falsafah Batak. Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia, itulah falsafah bangsa kita. Tapi sebagai orang Batak yang lahir sebelum negara Republik Indonesia, Indonesia lahirkan 1945. Batak ini, Raja Batak ini udah kalau nggak ratusan ribuan tahun yang lalu sudah ada Dalian Natolu. Trisila. Sila pertama, Manat Martuna Tubuh. Dilaksanakan nggak dalam sehari-hari? Soba Martuna. Sila kedua. Sila ketiga, Elek Martuna. Hampir semua masalah persoalan Batak harusnya bisa diselesaikan dengan melihat 3 falsafah dasar orang Batak ini. Maka kita harus berubah dari yang tidak melaksanakan itu supaya melaksanakan itu. Ya, saya kira itu alasan Alkitabnya barangkali reses nanti bisa jelaskan, tapi nanti ada beberapa saya berikan contoh. Jadi ada 3 alasan. Jadi kalau bicara kita alasan budaya, kita ini benar-benar sama seperti Raja Batak. Dia beredar ke tahu, mulumar budi beredar ke tahu, si monang-monang, dan kita ini betul-betul mandiri, independen, tapi makhluk sosial. Tidak pernah bisa egois, tidak pernah bisa selfish, hanya ngurusin diri sendiri. Kita ini bergotong royong, masih ada pari, masih berubah. Ini banyak ini soal budaya. Itulah yang saya maksud. Nanti ini alasan kemanusiaan. Kenapa kita harus berubah? Demikian oleh aktivitas sesudah Horas. Presidium Ketua Fransiskus Tanggang SD, anggota Presidium Richard Daewao, Ebenezer Situmorang, Muhammad Sakala, Regianto Sedangga, Sekretaris Jenderal Marulak Tua Seranggang SD, Wakil Sekretaris Jenderal Insinyur Tunggul Habian, Kepala Sekretariat Marcelinus Marmata, Kepala Biro Administrasi Diki Bulto. Akhirnya sesuai dengan janji yang telah saudara-saudari ikrarkan dengan sungguh-sungguh, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya atas nama Bupati Samosir dengan ini secara resmi melantik pengurus Rumah Perubahan Kabupaten Samosir. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan memberkati kita sekalian. Hari ini, hari Sabtu 6 November 2021. Terima kasih. Horas, horas, horas. Dengan ini saya serahkan petaka ini untuk saudara menyebarkan sampai ke seluruh pelosok Samosir Kabupaten.
serahkan kepadanya.